Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dokter Gigi Wawan. Ya, hari ini saya ingin membuatkan konten video terbaru selanjutnya. Konten itu adalah stay private. Ya, stay private yang saya bikinkan adalah playlist terbaru. Playlist terbaru di channel Dokter Gigi Wawan Sumantri. Ya, kenapa ada playlist ini yang saya selipkan di channel YouTube saya? Karena setelah saya cek beberapa video dari konten-konten YouTube saya, ya rata-rata tentang apa yang saya kerjakan di setiap harinya, tentang tips, tentang solusi, dan tentang beberapa penyakit-penyakit beserta tindakan-tindakan kedokteran gigi lainnya yang memang bermanfaat buat kalian semua. Namun, di satu sisi, saya itu ada kayaknya pengen bikin konten yang seperti ini gitu loh. Kamera saya pegang kayak orang-orang ngevlog gitu. Biar santai aja gitu. Dan alhamdulillah sekarang ketemu waktunya nih. Nah, waktunya itu di saat tidak ada pasien dan saya santai. Di sini bahas tentang apa? Tentang ya sebenarnya bersangkutan tentang kedokteran gigi, namun tidak yang serius untuk masalah penyakit dan solusinya. Tapi di konten ini saya rasa juga penting ya, atau ya tidak serius-serius banget lah. Kita kan masyarakat yang selama ini melihat dokter gigi itu mengerikan atau menyeramkan, bahkan ya tidak ibaratnya kalau ke dokter gigi itu pasti ada kata-kata takut lah gitu. Nah, saya itu pengen menghilangkan rasa cemas itu buat kalian semua. Intinya dari awal saya bikin YouTube itu salah satu cara saya untuk mendekatkan kepada kalian semua, terutama tentang kedokteran gigi ya, atau dokter gigi, supaya dokter gigi itu tidak menyeramkan atau tidak menakutkan yang kalian bayangkan. Ternyata ya dokter gigi juga bisa santai dan bisa ya ketawa-tawa, ramah, dan sambil nge-vlog ini. Ya, kebetulan ini saya lagi duduk di kursi dental yang biasa tempat saya praktek. Tuh lihat ya. Tuh, ini dia tempat saya praktek. Nah, ini praktek malam saya di sini ya. Kebetulan gak ada pasien, ya alhamdulillah tadi udah beberapa ngerjain pasien dan sambil saya istirahat. Terus ya itu tadi, saya buka-buka YouTube sambil balesin komentar dari kalian semua. Terima kasih banyak antusiasnya. Terima kasih yang sudah sering menyapa saya, sering interaksi saya di kolom komentar. Itu saya ngerasa sangat lebih bersemangat lagi gitu rasanya untuk membuatkan konten-konten. Nah, hari ini mohon izin ibu bapak dan saudara-saudaraku semua, subscriberku yang tetap bertahan di sini. Hari ini izinkan saya untuk membahas tentang masalah kedokteran gigi, tapi bukan tentang penyakit-penyakitnya. Mungkin hari ini saya ingin menceritakan perjalanan saya dari awal sampai sekarang ya. Itu bertujuan untuk ya barangkali mungkin ada anak dari ibu bapak sekalian semuanya, bahkan kalian yang sedang menonton ini kayaknya asik ya jadi dokter gigi ya. Gimana ya caranya jadi dokter gigi? Ya mungkin ada salah satu memang benar-benar cita-cita kalian itu benar-benar jadi dokter gigi. Ya mungkin ini saya ceritakan di sini perjalanan saya jadi dokter gigi. Banyak lika-likunya. Ya sebenarnya tuh mau gimana ya? Saya pengen ngomong tapi ya ini kayak curhat gitu ya. Jadi dari awal saya jadi dokter gigi itu sebenarnya nggak nyangka gitu. Nggak nyangka, kenapa nggak nyangka? Iya,
secara saya itu ya orangnya suka komunikasi ya. Komunikasi, saya berusaha, seneng banget gitu ketemu orang baru, saya pelajarin orang baru, saya suka ngobrol-ngobrol. Mungkin itu basic saya kali ya, atau memang bawaan karena saya sukanya ngobrol, suka ketemu orang baru. Jadinya waktu saya kuliah itu waktu saya SMA kelas 2 itu belum sempat kepikiran cita-cita saya mau jadi apa. Terus kelas 3 akhirnya orang tuaku, papa mamaku ya, panggilannya papa mama memang. Nah, itu memang dari kalangan medis ya, dari kalangan medis. Namun saya bangga sekali karena bahwasannya papaku bukan seorang dokter gitu, tapi papaku adalah seorang perawat. Mungkin sedang nonton di sini, halo Pak, ya ini mau cerita. Nah, mamaku adalah seorang bidan. Nah, itu medisnya bagian non dokter ya, tapi memang ada mamaku bidan dan papaku perawat. Beliau selalu bukan menginginkan sih, tapi apa ya, mungkin punya cita-cita ya, sebagai orang tua cita-cita anaknya ingin jadi dokter seperti itu. Lalu saya lah akhirnya diarahkan, karena saya anak pertama ya, walaupun adik saya memang juga jadi dokter ya, tapi saya coba untuk berulang lagi cerita, mengingat-ingat gitu ya. Nah, terus akhirnya ayah saya itu kasih motivasi terus. Nah, dengan cara mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang setiap harinya di rumah sakit, ayah saya dinas, ayah saya kerja gitu kan, ke rumah sakit, akhirnya saya diajak terus supaya mungkin ya bisa ya mengerti inilah gitu dunia kerja medis gitu kan. Inilah dunia di lapangan sesungguhnya medis, walaupun saya masih SMA kelas 2 waktu itu. Masuk ke kelas 3 mungkin agak terus diarahkan, tapi saya nggak ada kepikiran ingin jadi dokter loh sesungguhnya ya. Akhirnya saya kelas 3 waktu itu di SMA Al-Azhar 5 Cirebon. Nah, mungkin kalian ada yang SMA Al-Azhar 5 Cirebon, nah saya alumninya. Saya alumni sana, mungkin ada guru-guru juga di sini. Halo Ibu Guru, terima kasih yang dulu mungkin marah-marahin saya kalau misalkan jam istirahat saya masih main basket ya. Ya seperti itulah. Terima kasih Bu semuanya, Bapak Ibu mungkin banyak yang mengarahkan yang benar, tapi ya mungkin pada saat itu saya masih anak-anak SMA kali ya Bu Pak. Jadi ya masih tetap ngeyel lah gitu, tetap main basket. Suara motor guys, jadi biasa kliniknya deket pinggir jalan, jadi suara motornya pada kencang-kencang. Oke, kita lanjut. Main basket, terus saya disuruh masuk karena udah bel sekolah masuk. Oke, akhirnya ya gitulah SMA. Terus setelah SMA itu kebetulan alhamdulillah kelas 3. Zaman saya dulu tuh masih ada IPA IPS ya. Mungkin 2022 sekarang ini ada IPA IPS nggak ya? Katanya sih mau dihapuskan, tapi nggak tahu deh. Nggak ngerti juga. Mungkin kalau misalkan ada yang tahu, mungkin kasih tahu di kolom komentar ya. Dihapuskan atau digantikannya apa. Terus waktu itu saya ngambil IPA dan kebetulan masuk IPA. Alhamdulillah. Nah, IPA banyak teman-teman juga yang di IPA. Di IPA waktu itu SMA Al-Azhar angkatan saya tuh ada 2 kelas ya, IPA 1 dan IPA 2. Ya, kelas 3 IPA 1 saya dan kelas 3 IPA 2 gitu. Nah, terus akhirnya pas kelulusan itu masih bingung juga tuh. Karena saya kan seneng balik lagi tadi tuh, suka komunikasi, berarti saya ngambilnya komunikasi dong gitu kan. Gak ada arahan-arahan yang dari diri sendiri gitu, pengennya jadi dokter. Walaupun papa saya selalu ngarahin ke medis dan pengennya beliau saya jadi dokter. Mama saya juga dong. Terus akhirnya ya saya dibimbelkan itu di Jakarta kalau nggak salah. Tahun berapa sih?
Nah, di Bimbel Jakarta harapannya menuju ke UI ya, kedokteran UI. Akhirnya ke sana, Jakarta di Bimbel, kalau nggak salah tuh sekitar 2 bulan ya. Bimbel-bimbel gitu, bimbel-bimbel untuk persiapan masuk kuliahan. Singkat cerita ada tes UI, terus akhirnya, nah di UI itulah awal pertama saya menuliskan calon mahasiswa baru. Itu pilihan pertama, kan itu ada beberapa pilihan ya. Pilihan pertama FKU ya, Fakultas Kedokteran Umum. Terus kedua malah saya pilih farmasi. Terus yang ketiga malah informasi atau informatika gitu kan. Nggak ngerti kenapa saya tetap milih informatika. Dan akhirnya di situ hanya keterima informatika. Ya, terus pulang dengan kabar kayak gitu, saya kabarin papa mama saya. Dan ya akhirnya beliau seneng. Alhamdulillah anaknya keterima gitu. Akhirnya kita ke Bandung nyoba. Kenapa? Kita ke Bandung tuh berarti saya masih diantar tuh sama mama papa lah. Ya, maklum dulu kan SMA kelas 3 mungkin takut ya di jalannya ada apa-apa. Akhirnya saya diantar ke Bandung, kebetulan di situ ada penerimaan Unpad juga. Di Unpad pun sama, saya tidak memilih FKG. FKG itu Fakultas Kedokteran Gigi ya. Tidak, padahal di situ di Unpad itu pastinya ada FKG Unpad ya. Nah, di situ saya malah milihnya FKU pilihan pertamanya kalau nggak salah. Pilihan keduanya itu saya milih kesehatan masyarakat. Iya, kesehatan masyarakat. Dan ketiganya, itu ada 2 pilihan kalau nggak salah. Nah, di situ malah keterimanya di kesehatan masyarakatnya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unpad. Ya, akhirnya nggak tahu kenapa ya, karena mungkin grade UI sama grade Unpad mungkin ya bagi saya yang hanya berusaha lah. Kalau misalkan orang yang sebenarnya ujiannya itu memang dinilainya susah-susah ya, kalau menurut saya jadinya mungkin nggak masuk di fakultas negeri gitu kan, antara UI sama Unpad. Oke deh, akhirnya di Unpad itu saya cuman keterima kesehatan masyarakat. Balik lagi tetap tidak masuk ke kedokteran. Oke, setelah itu selang beberapa bulan waktu itu ada penerimaan lagi kalau nggak salah di Unpad. Kalau nggak salah di UGM Jogja. Nah, di UGM saya masuk ke sana untuk pendaftarannya. Nah, untuk pengisiannya saya tulis semua. Nah, di situ ada kabar baru. Nah, bahwasannya fakultas swasta, kampus swasta di Jogja itu memang selisih waktunya cuma beberapa hari tesnya gitu loh. Jadi jadi UGM dulu memang yang di Jogja saya tes. Nah, beberapa harinya memang ada gelombang kedua atau ketiga gitu, gelombang terakhir di di universitas swasta di Jogja. Akhirnya saya daftar juga. Nah, di UGM pun saya tidak menuliskan untuk FKG coba. Yang hanya saya tuliskan adalah FKU. Memang dari dulu tuh pemikirannya tuh pengen jadi dokter tuh ya FKU gitu, nggak ngerti. Ternyata guys, kalau misalkan mau jadi dokter itu, jadi harus ada mengisi pilihan nih. Di situ ada pilihannya tuh FKU, FKG, FKH. FKH apa coba? Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, kalau FKG Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, kalau FKU ya jelas Fakultas Kedokteran Umum. Jadi intinya kalau misalkan nanti lulusannya nih ya, jadi kalau dokter umum FKU ya dokter umum, kalau FKG ya dokter gigi, ya dokter gigi biasa gitu ya kayak saya ini, sama FKH. Nah, nanti dokter hewan. Nah, nanti dari ketiga itu ada spesialistiknya sendiri nanti setelahnya gitu. Tapi itu nanti saya bahas ya, mungkin di video selanjutnya di playlist Stay Private ini
Mungkin kalau misalkan video ini sampai melambung atau sampai banyak viewernya, berarti kan cocok buat kalian semua. Yang seperti yang saya inginkan gitu. Jadi ada pembahasan di channel YouTube saya yang santai, yang tidak serta-merta bahasnya cuman masalah kesehatan gigi terus. Ya memang kesehatan gigi, tapi saya pengen di luar itu tapi yang tetap bersangkutan gitu dengan kedokteran gigi ya, supaya tidak membosankan lah. Bukan berarti kehabisan konten tentang penyakit gigi dan mulut dan solusinya ya, bukan. Tidak seperti itu. Tenang aja, saya masih banyak konten-kontennya yang siap untuk disajikan kalian semua, terutama ibu bapak ya ibu ya. Jadi izinkan saya ibu bapak, subscriber saya di sini semua untuk saya santai membahas tentang sejarah lah, tentang perjalanan saya atau mungkin nanti tentang yang lainnya yang berhubungan dengan kedokteran gigi, tapi tidak serta-merta ke penyakitnya, terus supaya kita lebih dekat dan mungkin harapan saya lebih diterima baik oleh masyarakat semua, khususnya subscriber saya lah, paling tidak seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus setelah itu ya, setelah saya jalan di tes itu, nah akhirnya dari FKU UGM juga gagal semua malahan waktu itu. Dari perjalanan tuh dari UI, dari Unpad, dan dari UGM, semuanya kan negeri, mungkin grade-nya tinggi semua kali ya pada saat saya tes, ya mungkin nggak cocok juga atau nggak jodoh ya. Mama papa saya sih selalu bilang kalau misalkan kalau nggak keterima berarti nggak jodoh, gitu. Berarti kamu bukan lulusan situ nantinya, udah santai aja. Saya salut dengan mereka gitu, yang bisa memotivasi saya terus. Dan akhirnya saya terbentuk yang oke nih, saya harus kedokteran gitu. Ya memang awalnya paksaan, semua orang tua mungkin ya, harapan saya bukan ibu bapak yang nonton ini memaksa anaknya untuk kuliah yang bagus ya, bukan. Tapi rata-rata sebagian besar orang tua pengen anaknya ya jadi orang. Kalau misalkan jadi orang kan berarti sesuai dengan ya mungkin apa yang ditujukan. Mungkin kebetulan ayah saya kan dari perawat dan mama saya bidan gitu. Jadi pengennya bagian medis gitu. Kalau misalkan kebetulan bapak ibu di sini polisi atau dari tentara, pasti anaknya pengen tentara. Tapi nggak harus juga sih. Sekarang udah banyak yang beda. Oke, singkat cerita, akhirnya saya lanjutkan tuh ke fakultas swasta ya. Fakultas swasta atau kampus swasta di Jogja. Nah, ini hoki saya ini di fakultas swasta di Jogja yang saya tes ini, jujur aja tidak belajar loh saya, tidak belajar. Belajarnya tuh, jadi pada saat saya gagal yang kemarin, maksudnya gagal yang dari UI saya belajarnya ya buka-buka buku gitu tentang apa sih masalah IPA, itu kan pembelajaran semua baca, matematika apa, semuanya saya bacain tuh. Sampai tes lulus IPTN apa semua saya bacain. Dan pada saat di fakultas swasta, pada saat saya tes di penerimaan fakultas swasta di Jogja, itu saya udah kayaknya tutup buku deh. Kenapa? Ya mungkin dibilang saya suntuk kali ya, udahlah nggak keterima semua gitu kedokteran gitu ya. Akhirnya saya bilang tuh ke papa mama saya, Ma, kalau misalkan saya nggak keterima kedokteran juga gimana nih, saya bilang gitu. Terus kata beliau, ya udah jalanin aja dulu yang keterima. Sementara ini kan kamu keterimanya di UI, tapi yang di informatika, di Unpadnya yang di kesehatan masyarakatnya gitu kan. Terus ya kepilih antara kedua itu aja, nanti kamu cari kosan di sekitaran situ, tinggal pilih Jakarta atau Bandung. Kalau misalkan itu ya balik lagi, memang nggak jodoh jadi dokter gitu. Nah, terus tapi tetap memotivasi untuk yang terakhir nih katanya gitu. Nanti kalau misalkan masuk, ya akhirnya kan mungkin karena ingin menyemangatin, karena saya agak mungkin down atau drop lah gitu kan. Karena gagal terus gitu, aku pikir ya jadinya nggak belajar.
Terus akhirnya papa saya itu sempat bilang, udah nanti saya kasih gift katanya gitu, kalau udah masuk kasih hadiah gitu, nggak tahu hadiahnya apaan. Terus akhirnya ya udah nggak tes. Tapi pikiran saya pada saat tes mikirnya udah pulang aja gitu, karena saya mau nyari kosan di Bandung, saya pilihnya di Bandung waktu itu. Kalau nggak keterima kedokteran gitu. Nah, anehnya ini yang di kampus swasta ini, saya ada di pilihan keduanya, saya tulisnya FKG gitu, Fakultas Kedokteran Gigi. Pilihan pertama kan kalau di swasta zaman saya dulu ada 3 pilihan ya. Jadi Fakultas Kedokteran Umum pilihan pertama, Fakultas Kedokteran Gigi FKG pilihan kedua, dan pilihan ketiganya FKG juga. Terus untungnya lagi nih, nggak tahu kuasa Allah apa memang catatannya ya. Kalau misalkan masuk kedokteran atau masuk fakultas lainnya, itu kan ada sumbangannya tuh. Nilai sumbangannya itu paling minimal. Gitu saya tulis di FKU saya paling minimal, khusus swasta ya. Terus di FKG juga paling minimal gitu kan. Pilihan selanjutnya juga paling minimal. Nah, terus akhirnya ya udah tes, dan saya mau hari itu tes, ya udah bangun pagi, tes waktu itu pagi kali ya. Iya pagi, dan saya juga bawa tas kan, karena tasnya tuh tas besar, tas pakaian gitu kan. Bukan tas ya kayak sekolah orang tes gitu, bukan, tapi tas pakaian, bukan koper sih. Gede, udah gitu. Terus sampai ruang ujian, ya akhirnya saya ujian tuh. Setelah ujian saya mikirnya cuma pulang gitu. Pulang waktu itu kan ada beberapa pilihan pulang tuh, ada naik travel, ada naik kereta gitu kan, dari Jogja ke Cirebon. Akhirnya saya pilih travel. Kenapa? Karena kalau travel tuh nyampe depan rumah, pikirku gitu. Udah, isi ujian ya ujian aja gitu. Nah, tulis apa ujiannya sih bukan ujian kedokteran gigi waktu itu atau masuk kedokteran. Pada saat ujian saya dulu itu bukan tentang matematika atau tentang apa ya, bukan, tapi tentang kayak kepribadian gitu deh, kayak kepribadian yang di situ ada pertanyaan-pertanyaan apa, jawabannya harus apa gitu, ngepasin gitu, dan disuruh gambar-gambar gitu, cocok-cocokin. Ini kalau misalnya ada pohon ini gimana, ada orangnya gimana gitu, digabung-gabungin gitu-gitu. Tesnya gitu, udah gitu. Udah. Terus akhirnya saya pulang ke rumah Cirebon. Setelah itu besoknya saya langsung let's go ke Bandung. Kenapa let's go ke Bandung? Saya nyari kosan gitu. Kalau misalkan itu udah saya kesmas Unpad aja deh gitu. Akhirnya pada saat saya udah dapat kosan tuh, udah bayar, ibu kosnya di daerah mana ya di Bandung tuh, saya ingat banget. Nah, udah bayar untuk 1 bulan waktu itu trial. Pikirku kayak gitu. Trial. Nah, udah dapat kosannya, ditelepon. Kan kalau misalkan penerimaan siswa baru, kalau misalkan mahasiswanya itu keterima, ditelepon oleh kampusnya waktu itu. Dari fakultas tersebut telepon, atas nama Wawan Sumantri, ya nomornya tesnya sekian. Nah, ujian di mana Mbak? Saya bilang gitu. Ujian di kampus Jogja Mas, gini. Oh iya, gimana? Coba katanya dicek untuk webnya, bla 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 bla. Kampus kami ada nama kamu katanya gitu. Kaget. Iya kaget kan. Kok? Ya udah deh. Akhirnya saya cek, terus akhirnya dari awal nggak mau jadi dokter, terus akhirnya mau jadi dokter, maunya dokter dong, FKU gitu, dokter tuh FKU gitu. Ternyata saya hanya keterima FKG gitu. Ya terus akhirnya saya telepon orang tua di rumah, terus akhirnya udah FKG aja nggak apa-apa, nanti FKU-nya biar adik kamu katanya gitu, adik saya FKU-nya. Ya terus akhirnya ya alhamdulillah disyukurin, akhirnya saya registrasi, terus mahasiswa baru menjalanin di FKG lah akhirnya, kedokteran gigi. Masa kuliah sekitar 4 tahun, ya masa kuliah 4 tahun, dan sisanya wisuda tuh S1, ya. Nah, wisuda S1 tuh belum ada titel dokter gigi ya, belum. Nanti lanjut lagi sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun di masa koas. Nah, seru nih di masa koas, seru nih. Gitu. Di masa kuliah juga ya sedikit seru, yang paling seru sih di masa koas sih. Kenapa? Kalau misalnya di masa koas tuh emang benar-benar turun ke pasien. Mungkin nanti saya akan cerita masa koas kedokteran gigi saya.
Jadi intinya saya di situ ngebut pasien kayak gimana nanti next video deh untuk playlist ini saya bikinkan next video tentang masa-masa koas saya dulu, koasisten ya, koasisten jadi menuju ke ujian kompetensi yang nantinya ada gelar DRG gitu. Kalau S1 itu nggak ada DRG tapi gelarnya SKG, Sarjana Kedokteran Gigi. Jadi saya punya dua ijazah nantinya tuh. Kalau yang dokter gigi itu punya 2 ijazah gitu. Nah, terus setelah itu ya udah, terus akhirnya alhamdulillah saya lulus terus awal lulus tuh saya bekerja dulu di Jogja sebentar kalau nggak salah beberapa bulan. Terus saya pindah ke Cirebon, akhirnya saya kerja di Rumah Sakit Medimas Cirebon. Terus akhirnya nggak lama kemudian saya nyebarin untuk ya kayak lamaran pekerjaan. Tetap loh, kalau dokter juga tetap ngajuin lamaran pekerjaan. Kalau saya ya beda dengan orang-orang yang atau teman-teman yang lain, sejawat yang lain mungkin banyak kenalan kolega-kolega yang di dalam rumah sakit tersebut. Kalau saya sih nggak ada ya. Jadi memang nyebarin kalau ngasih tahu kalau ini saya membutuhkan pekerjaan di Rumah Sakit Anu. Sampai nunggu sekitar 2 bulan tuh nggak ada panggilan. Sedih banget. Semua ya, sampai ke rumah sakit daerah juga saya kayak ini. Terus akhirnya saya cari-cari, ternyata ada di Bandung. Peluang lagi jadi PTT di Bandung. PTT Kota, saya akhirnya ambil PTT Kota Bandung. Setelah ambil PTT Kota Bandung, nah di situ masih single ya statusnya, belum menikah. PTT Kota Bandung, terus akhirnya saya jalan PTT Kota Bandung selama 2 tahun, tapi waktu itu saya hanya setahun karena dari yang pada saat masukin lamaran di rumah sakit Cirebon itu ada panggilan, saya suruh balik lagi ke Cirebon. Mau enggak, kebetulan RSUD yang manggil, jadi sama-sama negeri. Dari rumah sakit akhirnya meminta saya ke Dinas Kesehatan Bandung, akhirnya disuruh balik saya ke Cirebon. Ya alhamdulillah saya balik lagi ke Cirebon. Setelah di situ saya lama di RSUD Arjawinangun sekitar 5 tahun. 5 tahun. Terus nggak lama kemudian ada peluang lagi di Rumah Sakit Mitra Plumbon yang sekarang yang saya bekerja gitu. Akhirnya saya pindah ke Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nah, akhirnya sekarang masih di sini. Nah, dan alhamdulillah ya pada saat di Mitra Plumbon itu saya sudah menikah dan anak saya sekarang sudah 2. Ya, satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Perempuan semua, cantik-cantik semua, alhamdulillah. Ya udah sampai saat ini. Terus akhirnya masa-masa pekerjaan jadi dokter itu ya memang ya begini gitu, dokter gigi. Kadang pagi enaknya jadi dokter gigi itu jadi tidak ada jaga malam. Nah, terus yang kedua pada saat setelah koas juga bisa langsung kerja gitu kan. Kalau misalkan dokter umum itu setelah koas selesai udah jadi dokter nih belum boleh kerja. Nah itu ada apa gitu, pokoknya ada jeda apa dulu harus selesaikan masa itu. Kalau dokter gigi nggak bisa langsung kerja dan bisa langsung dapat gaji. Waktu itu dapat gajinya masih kecil ya. Maksudnya seadanya waktu itu sekitar berapa sih UMR atau memang dokter-dokter kontrak gitu, kontrak biasa. Jadi setelah itu saya kerja ya akhirnya ya begini, ada 3 dikasih peluang untuk praktek ya. Akhirnya saya ambil semua ya. Kalau misalkan pagi saya Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu, kalau sampai sore itu di Klinik Sehat Anugrah Arjawinangun Kabupaten Cirebon ya. Di dekat RSUD Arjawinangun tepatnya di situ. Terus malamnya saya di sini ya, Klinik Sehat Sentosa. Jadi 3 tempat praktek full saya pakai semua. Kesimpulannya adalah kalau kalian mau kuliah jadi dokter gigi, mau kuliah kedokteran gigi, kalian harus siap untuk hafalannya harus kuat. Kalau matematika atau bahasa Inggris bisalah. Kalau bahasa Inggris memang harus dibutuhkan, cuman tes TOEFL-nya aja harus bagus. Tapi kalau misalkan udah dunia kerja dari dokter gigi itu harus siap capek aja seperti itu sih. Capek itu artinya ya memang karena kan bungkuk terus ya, dokter gigi itu bungkuk, ngerjain, berdiri lagi gitu kan. Kadang kalau misalnya dokter gigi kan tidak harus ada obat terus gitu, jadi wajib dengan tindakan gitu. Nah itu baru dokter gigi. Kalau misalkan cuman obat terus nanti dikiranya dokter gigi rujukan gitu kan.
dokter gigi yang suka ngerujukan, gak enak juga dibilang seperti itu. Jadi ya alhamdulillah saya totalitas dan saya bisa untuk mengaplikasikan, karena saya suka berbicara, ya suka komunikasi. Akhirnya ya saya berbaur dengan pasien. Alhamdulillah diterima baik. Untuk warga Indramayu terima kasih selama ini udah nerima baik saya. Terus warga Cirebon juga, warga Jawinangun terima kasih banyak gitu. Jadi itulah konten hari ini, Stay Privat. Ya mungkin perjalanan dokter gigi Wawan dari nol sampai saat ini gitu ya. Sampai saat ini juga masih berjuang ya. Berjuang untuk apa? Ya berjuang untuk hidup yang lebih baik. Mungkin ada konten-konten berikutnya selain koas, mungkin masa-masa konten yang jadi dokter gigi tuh gimana sih? Mungkin bisa enak atau enggak, atau bisa ya menjanjikan atau enggak, mungkin saya bikinkan nanti. Oke, guys. Asik juga ya konten seperti ini ya. Jadi bisa megang kayak gini nih. Nah, walaupun goyang-goyang, saya mohon maaf, tapi memang konten ini ya saya sediakan gitu di channel saya supaya kalian gak bosan. Oke, berikan penilaian di konten saya seperti ini. Apakah mau dilanjut atau tidak? Atau tetap buatkan supaya punya mindset atau punya pemikiran tentang kedokteran gigi. Ibu bapak anaknya mau kedokteran gigi atau kalian sendiri mau kedokteran gigi, bisa makin lebih semangat lagi ngeliat konten saya ini. Ya mudah-mudahan, karena perjuangan saya apa adanya. Bismillah, gitu aja sih, yang penting semangat. Dan pastinya kesimpulannya jadi dokter gigi itu harus kuat ingetannya. Kalau hitungannya mungkin hitungan resep aja sih gitu kan. Ya sedikit lah kalau hitungannya, itu juga bisa pakai kalkulator. Oke, kita bahas nanti. Kayaknya ini udah saatnya, waktunya saya pulang. Dan kita sambung lagi di video Stay Privat lainnya. Jangan lupa subscribe kalian. Dan yang sudah support untuk subscribe saat ini, yang belum silahkan support untuk subscribe. Bisa membangun saya terus untuk bikinkan konten terbaru. Subscribe kalian sangat bermanfaat. Dan saya sangat berterima kasih yang sudah mensubscribe, karena salah satu dukungan di channel saya. Terima kasih banyak. Oke, ya manfaat enggak video ini? Manfaat, sebarkan ke yang lain ya. Terima kasih ibu bapak, terima kasih mas mbak, terima kasih semuanya. Terima kasih adik-adik, dan tetap semangat untuk jadi dokter gigi kalau cita-cita kalian jadi dokter gigi. Oke, sampai jumpa di konten video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit. Salam sehat, gigi kuat.